Ketua dan pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota balik yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkanlah kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit pandangan. Semoga ini menjadi catatan bagi rekan-rekan di parlemen ini dalam menjalankan fungsi parlemen. Pandangan kami jelas seperti yang telah disampaikan oleh saudara saya tadi dari fraksi Partai Demokrat. Namun pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit catatan kepada kita semua bahwa dalam praktek penyelenggaraan kita bernegara di Indonesia ini, ketika Bapak Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo ke tanah Papua itu kurang lebih 15 kali. Dan itu menjadi catatan. Itu baru pertama kali dalam sejarah bernegara hampir seluruh dunia. Seorang kepala negara 15 kali datang ke Papua. Dan warga Papua merasa kita mendapatkan angin segar. Dan ini dapat diterjemahkan oleh lembaga parlemen dan lembaga kepresidenan dalam proses-proses pengambilan kebijakan untuk menjawab sejumlah persoalan penting yang terus menjadi polemik di tanah Papua, berkepanjangan, dan orang Papua ketika itu merasa bangga, udah mendapatkan angin segar. Ternyata dalam perjalanannya tidak seperti itu. Justru menyakitkan dan melukai hati orang Papua. Pertama, itu terkait dengan dalam rangka mewujudkan target dan sasaran goal daripada penyelenggaraan otonomi khusus atau otonomi daerah itu sendiri. Target dan sasaran goal utama daripada penyelenggaraan otonomi khusus adalah supaya daerah itu menuju kemandirian. Kan begitu. Teman-teman penyusun RUU kan pasti tahu, RUU otonomi daerah maupun otonomi khusus. Sasaran utama adalah bagaimana daerah itu, penyelenggara daerah punya kewenangan yang lebih memanfaatkan potensi daerah supaya daerah itu bisa ada kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Tapi ternyata yang dihadapi tanah Papua hari ini bukan saya otonomi daerah, tapi otonomi khusus, beda. Dalam prakteknya itu lebih sentralistik. Salah satu contohnya itu terkait dengan kebijakan penetapan izin wilayah pertambangan itu langsung dibawa kendali pusat, walaupun leg spesialis, otonomi khusus, melalui kementerian lembaga terkait, sehingga target sasaran goal daripada otonomi khusus tidak terjawab. Sehingga smelter yang tadi diminta oleh bangun di Papua, oleh orang Papua, tapi dibawa juga ke sini. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan divestasi saham. Divestasi saham ini orang Papua merasa ingin dapat angin segar. Kita menjadi tuan di atas tanah sendiri. Itu. Tapi lain lagi, dalam mekanisme pelepasan saham itu diskusi-diskusi itu tidak pernah melibatkan delegasi Papua. Ini didominasi oleh rekan-rekan para elit di Jakarta. Dan kita dikasih 10% saham. Itu pun per lembar saham dihargai 1,2 triliun. Dikalikan dengan 10% saham, itu 12, sekian triliun. Orang Papua sebagai generasi keberapa mau beli saham itu 10% itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu terkait dengan persoalan HAM. Ini belum sepenuhnya ditangani secara tuntas. Ini pun kita telah memberikan panggung bagi saudara-saudara kita yang ada di seberang sana untuk mereka dapat panggung. Sekarang mereka keluar-keluar di mana-mana. Dan juga terkait dengan revisi otonomi khusus. Ini juga tidak mengakomodir apa yang menjadi aspirasi Papua, tapi didominasi oleh paradigma Jakarta, cara pandang dan definisi Jakarta. Dan juga terkait dengan hari ini masuk pada DOB. DOB ini pun
Di Papua hampir seluruh wilayah itu terjadi penolakan yang luar biasa. Kenapa? Karena sejumlah hal yang tadi kita tidak pernah tuntas menangani. Begitu datangnya agenda DOB, muncul kecurigaan yang luar biasa. Nah, itu terkait dengan konteks daerah. Dan juga syarat-syarat untuk daerah itu layak tidaknya diberikan pemekaran atau DOB belum sama sekali memenuhi syarat. Belum sama sekali. Itu. Dan setelah itu konteks lokal. Sementara konteks nasional, itu hari ini kita dihadapkan pada ketimpangannya begitu luar biasa. Banyak orang kehilangan lapangan kerja, pendapatan, sebagai dampak daripada pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, bahkan kita di Indonesia. Banyak mata uang sedang terjun bebas. Dan hari ini kita sedang hadapi agenda besar, agenda pembangunan IKN yang sedang didorong, dan juga besok kita akan hadapi agenda nasional pemilu tahun politik 2024, baik pileg, pilkada serentak, bahkan pilpres. Ini tidak sedikit anggaran yang dibutuhkan oleh negara. Dan hari ini kita muncul lagi dengan agenda DOB. Saya curiga, jangan-jangan, minta maaf kalau saya curiga, jangan-jangan kita yang ada di parlemen dan juga di lembaga kepresiden, lembaga parlemen punya misi terselubung untuk menggagalkan agenda IKN. Walaupun ini diangkat oleh Presiden Jokowi, setelah sekian lama agenda ini diabaikan. Karena ini adalah ide dan gagasan besar Presiden Bung Karno. Dipikirkan jauh sebelumnya dalam bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam penyelenggaraan kita bernegara dan berbangsa. Itu. Nah, tidak pernah kita angkat. Tapi ini diangkat oleh Presiden Jokowi hari ini. Sehingga Presiden Jokowi bisa menang mutlak pada periode kedua kemarin, itu karena itu. Ya. Tidak. Itu. Ya, udah ya Pak, kita sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, itu dari sepakati. Ya. Ya, jadi gini Pak William, kita ini kan melakukan harmonisasi, nanti terkait dengan substansi dan semacamnya kita kembalikan ke Komisi 2 selaku yang mengusulkan. Adapun hal-hal lain yang Bapak sampaikan tadi, sudah kita catat oleh sekretariat, nanti akan kita teruskan kepada pimpinan, khususnya pimpinan bidang Polhukam. Dan saya kira di badan legislasi ini tidak dalam konteks membahas substansi, karena kita hanya melakukan harmonisasi. Nanti ada hal-hal bagusnya, misalkan Pak William nanti syukur-syukur ikut di Komisi 2, lebih bagus lagi gitu kan. Saya kira gitu ya, Pak William, mohon pengertiannya ya. Dan teman-teman paham apa yang disampaikan oleh Pak William ya. Baik, saya harap teman-teman bisa paham. Ya, paham. Kalau memang ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak William. Kita tepuk tangan.